direndam banjir akibat hujan deras dengan intensitas yang tinggi pada Maret lalu, warga BWI 2 Desa Waringin Jaya, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan aliran anak sungai. Kerja bakti ini dilakukan masyarakat secara swadaya yang dibantu oleh Bacalek DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Fauzi yang diusung oleh PDIP. Diketahui wilayah tersebut terdampak banjir dengan ketinggian bervariatif yang dipicu dari saluran drainase atau gorong-gorong yang tersumbat oleh tumpukan sampah dan pendangkalan. Baik sahabat Tribers, kita akan melihat langsung kondisi di perumahan BWI 2 Desa Waringin Jaya, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Ketua RT 002 RW 007 Irfan mengatakan pasca direndam banjir hampir sepekan akibat hujan dengan intensitas yang tinggi yang mengguyur wilayahnya, warga melakukan kerja bakti swadaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan pada Minggu 12 Maret lalu. Dalam kegiatan tersebut, hampir melibatkan seluruh masyarakat perumahan dan juga para tokoh dan didukung langsung oleh Bakal Caleg DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Fauzi. Kata Irfan saat ditemui Tribrita TV di kediamannya pada Kamis 16 Maret 2023. Hal ini dilakukan bentuk rasa empati dan prihatin calon DPRD Kabupaten Bekasi dengan kondisi saat ini yang sedang menerpa wilayah Kabupaten Bekasi, umumnya Jawa Barat. Ia menjelaskan kondisi banjir ini kerap dirasakan ketika musim penghujan tiba, baik dengan intensitas sedang maupun yang tinggi. Hal ini dipicu lantaran got yang mulai terjadi pendangkalan dan saluran drainase yang tersumbat tumpukan sampah. Kami rutin melakukan pembersihan secara berkala. Ketika sering dibersihkan, sedikitnya saluran air itu kembali lancar, juga mengantisipasi banjir susulan. Dijelaskan Irfan kembali, kondisi di wilayahnya terparah di tahun 2022 silam, di mana di bagian blok depan banjir hampir merendam rumah warga. Jika di bagian blok belakang, air sudah masuk memendam rumah warga. Ini kerja bakti, inisiatif warga dan pihak RW untuk membersihkan aliran air di perumahan ini dibantu oleh Muhammad Fauzi, bakal calon DPRD Kabupaten Bekasi. Melihat kondisi banjir yang kemarin itu di blok B sendiri itu ada sekitar 11 gang. Nah, 11 gang ini mungkin yang paling parah itu B8, 9, 10. Nah, itu kalau ngelihat kondisi itu di atas seukuran paha orang dewasa lah, sebetis lah ya gitu. Nah, itu kalau hujannya mungkin hanya sekedar sehari kurang lah, tapi kalau berturut-turut kemungkinan bisa lebih tinggi lagi gitu. Nah, kondisi itu setiap tahun? Nah, mungkin kalau ngelihat setiap tahun, bukan setiap tahun ya, mungkin karena setiap hujan, kalau hujannya agak lama itu kemungkinan bisa seperti itu. Karena kondisinya juga mungkin dari pembuangannya, salurannya mungkin bisa jadi dari banyak lumpur gitu kan, kemudian mungkin ada juga got-got yang mampet gitu kan. Tapi setelah itu mulai dibersihin sedikit-sedikit, aliran air itu udah bisa kembali normal gitu. Nah, kondisi itu terparah di tahun berapa? Terparah di tahun 2021 kalau nggak salah. Terparah tahun kemarin itu tuh yang pas bulan Februari juga sama kalau nggak salah itu. Nah, itu hampir masuk rumah kalau di blok yang depan, tapi kalau yang ke belakang itu sudah masuk ke dalam rumah-rumah itu. Apalagi yang di blok di sana itu bisa setinggi segini. Itu berapa kakak Pak keseluruhan Pak? Kalau keseluruhan sendiri dari blok saya itu ada sekitar 150 kakak gitu ya. Dari blok yang lain juga hampir sama, tapi yang lebih banyak sendiri itu dari blok D gitu. Itu kemungkinan kalau melihat dari jumlah kakak semua mungkin hampir sekitar ada 900-an kalau tidak salah mah. Kalau tidak salah saya ini itu. Di hari ini tuh memang swadaya itu. Nah, ini dari kerja bakti warga, dari ke RW-an yang mengajak kepada warganya, kemudian
dari kita sebagai ketua RT juga menyampaikan kepada warga untuk paling tidak sedikit untuk mengurangi lah gitu aliran banjir yang ada di perumahan ini gitu. Harapan kedepannya seperti apa? Harapan kedepannya sih mudah-mudahan perumahan kami jauh dari banjir gitu. Kalaupun memang ada hujan terus-menerus, minimal itu ya tidak masuk ke dalam rumah kan gitu ya harapannya ya. Apalagi jalanannya gitu. Pengennya ya hampir semua orang lah mungkin nggak ada genangan air gitu. Secara informasi ini kerja bakti ini seluruh warga BWI 2. Namun untuk masalah di perumahan sendiri terkendala tentang masalah kerja bakti di masing-masing gang, karena mungkin prioritasnya untuk perumahan itu terkendala di masing-masing gang. Tapi untuk saluran irigasi seperti ini saya sih berharapnya ada penanganan khusus yang bukan hanya melibatkan warga untuk kerja bakti. Pak RW, untuk developer sendiri, apakah ada perjanjian untuk kaitan dengan infrastruktur pengairan? Bagaimana Pak? Kalau masalah developer ke pemerintahan RW sebelumnya, memang untuk BWI 2 ini sendiri kita baru periode ketiga ini. Jadi untuk dari awal kita tidak ada perjanjian. Sekarang kalau dari warga memang ada perhatian developer, tapi secara kondisi kita mengandalkan developer kayaknya sulit Pak. Sulit dari berbagai macam kendala, entah itu macam koordinasi dan segala macamnya. Dan terlebih dahulu untuk perumahan BWI 2 ini dari segi penjualan oleh developer tidak ada penjualan. Ya sebetulnya irigasi semua sama kalau saya lihat di setiap lingkungan perumahan lah ya. Pertama tanggung jawab perumahan lah, perusahaan perumahan properti itu harusnya tata kelola airnya atau tata irigasinya juga harus diatur, bisa dibuat perencanaan yang baik lah. Tadi kalau saya turun di sungai itu memang kelihatannya pertama sungainya dangkal ya, terus ya dangkal, banyak sampah, rumput ya, karena memang membuang sampah sembarangan. Terus ya ada beberapa juga pohon-pohon yang batangnya udah masuk ke sungai sehingga mengganggu jalannya air. Nah inilah akibat dari tidak berfungsinya saluran-saluran air, mengakibatkan banyak genangan-genangan air kalau hujan nanti masuk ke perumahan-perumahan. Itu aja. Ya seharusnya ini tanggung jawab dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah itu ini kan saluran sekunder. Saluran sekunder itu tanggung jawabnya itu ada di PSDA, dinas PSDA lah. Terusnya terkait pada sampahnya tanggung jawab terhadap dinas lingkungan hidup. Nah ini kayak sepertinya sungainya ini, sungai sekundernya ini nggak pernah dikontrol. Nah seharusnya pemerintah daerah ini kan turun lah, karena ini bagian daripada aset negara. Irigasi itu kan ada yang memang terbuat dari alam, ada yang memang dibuat oleh masyarakat. Tapi memang ini sebagian untuk kepentingan masyarakat. Makanya dari hal itu negara atau pemerintah itu wajib untuk melakukan perawatan. Di antaranya ini harus turun beko, ya eskavator lah, eskavator kecil, karena sudah dangkal benar sungainya. Harapan saya, semoga pemerintah daerah cepat tanggap minimal supaya air tidak masuk ke dalam rumah warga. Senada dikatakan Ketua RW 007 Perumahan BWI 2, Firman mengatakan kerja bakti ini seluruh warga dilibatkan dan diprioritaskan di setiap gang rumah, dan berharap untuk saluran irigasi ada penanganan serius dari dinas terkait. Ya sahabat Tribers, tadi kita sudah melihat langsung kondisi di lokasi. Dan ada beberapa kendala yang menjadi pemicu, yaitu banyaknya tumpukan sampah di aliran sungai dan pendangkalan yang belum dikeruk.
dan ini menjadi PR untuk pemerintah Kabupaten Bekasi dan masyarakat untuk menangani banjir ini. Saya Tiski dari Kabupaten Bekasi, Tribrita mengabarkan.